Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4, membahas kasus mengenai perencanaan pajak atas revaluasi aktiva tetap. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Edita Bening Setianing Tias dengan NIM 23/2020-007. Yang kedua ada Antolin Yudadinata dengan NIM 23/2020-071. Yang ketiga ada saya sendiri, Meisya Triputri Panggau, dengan NIM 23/2020-169. Yang keempat ada Putri Natalia dengan NIM 23/2020-178. Yang kelima ada Seli Dwi Kurniawati dengan NIM 23/2020-181. Latar belakang yaitu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal membayar pajak, tentunya wajib pajak akan berusaha seminimal mungkin membayar pajaknya. Bagi sebuah perusahaan, mengoptimalkan tingkat laba dan meminimalkan pembayaran pajak merupakan salah satu manajemen pajak. Contoh perencanaan pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan dan sesuai dengan perundang-undangan adalah dengan revaluasi aktiva tetap. Nah, mengenai tax planning atau biasa disebut dengan perencanaan pajak merupakan suatu upaya guna untuk mengurangi atau membuat suatu beban pajak seminimal mungkin untuk dapat dibayarkan kepada negara sehingga nantinya pajak yang harus dibayarkan ke negara tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Perencanaan pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan dan sesuai dengan perundang-undangan adalah dengan revaluasi aktiva tetap. Di sini saya akan membahas apa itu revaluasi aset tetap dan tujuan revaluasi aset tetap. Revaluasi diambil dari kata re dan valuasi atau value, di mana re artinya berulang atau kembali, sedangkan valuasi yang berasal dari kata value yang berarti nilai jadi. Valuasi dapat diartikan sebagai proses penilaian, sehingga revaluasi memiliki arti yaitu penilaian kembali. Tujuan revaluasi aset tetap adalah untuk memastikan bahwa nilai yang dilaporkan dalam pembukuan atau laporan keuangan perusahaan sesuai dengan nilai wajar yang berlaku setelah revaluasi. Pelaksanaan revaluasi aset tetap. Yang pertama, syarat dilakukannya revaluasi aset tetap. Yang kedua, prosedur melakukan revaluasi aset tetap. Yang ketiga, ketentuan khusus. Syarat dilakukan revaluasi aset tetap. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/2015, syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika. Yang kedua, telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukan penilaian kembali. Yang ketiga, mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Prosedur revaluasi aset tetap. Wajib pajak mengajukan surat permohonan beserta lampirannya ke kantor wilayah DJP di mana domisili WP terdaftar. Persyaratan untuk WP telah melakukan penilaian kembali aset yang dilakukan KJPP atau ahli penilaian adalah sebagai berikut. Surat permohonan, SSP pelunasan PPh, daftar aset yang dinilai kembali, laporan keuangan, fotokopi izin usaha KJPP atau ahli penilai, laporan penilaian kembali oleh KJPP atau ahli penilai. Persyaratan untuk WP yang belum melakukan penilaian kembali aset yang dilakukan KJPP atau ahli penilaian adalah sebagai berikut. Surat permohonan, SSP PPh atas perkiraan penilaian dilunasi sebelum pengajuan permohonan, daftar aset yang akan dinilai. Saat mengajukan dokumen kelengkapan, SSP kurang bayar dilunasi sebelum pengajuan dokumen, laporan keuangan, fotokopi izin usaha KJPP atau ahli penilai, laporan penilaian kembali oleh KJPP atau ahli penilai, daftar aset tetap hasil penilaian kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan khusus. Yang pertama, pembayaran pajak penghasilan final
terkait revaluasi properti dilakukan sebelum permohonan diajukan dan kelengkapan administrasi. Yang kedua, wajib pajak dapat melakukan penilaian sendiri terlebih dahulu berdasarkan perkiraan untuk dapat melunasi perkiraan pajak terutang karena penilaian kembali aset tetap dan pengajuan permohonan. Yang ketiga, tambahan objek PPh final sama dengan nilai aset KJPP dikurangi nilai aset hasil perkiraan sendiri. Yang keempat, dalam hal wajib pajak telah memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan enggan bahasa Inggris dan mata uang dolar, selisih lebih penilaian kembali dikonversi ke dalam rupiah dengan kurs KMK pada saat pembayaran pajak penghasilan. Selanjutnya, manfaat dari revaluasi aset tetap. Yang pertama, dapat menciptakan performance of balance sheet yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan para pemegang saham. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan kreditur. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan. Yang kelima, meningkatkan biaya penyusutan aset tetap di masa yang akan datang. Yang keenam, meningkatkan keakuratan perhitungan penghasilan maupun biaya. Dan yang terakhir, agar neraca perusahaan menunjukkan posisi kekayaan perusahaan yang sebenarnya. Selanjutnya, contoh kasus. PT Indah Jaya memiliki aset tetap berupa mesin yang dibeli pada tahun 2015 dengan harga perolehan sebesar 2 miliar rupiah. Mesin tersebut termasuk dalam aset kelompok 1 yang disusutkan selama 4 tahun. Pada awal tahun 2018, berdasarkan penilaian dari perusahaan jasa penilai yang diakui oleh pemerintah, nilai wajar dari mesin tersebut sebesar 4 miliar. Pada tahun 2018, PT Indah Jaya melakukan revaluasi aset tetap atas mesin yang dimiliki. Dalam melakukan revaluasi, PT Indah Jaya membayar jasa appraisal sebesar 15 juta rupiah. Tujuan PT Indah Jaya melakukan revaluasi adalah untuk mempertimbangkan apakah perusahaan harus melakukan revaluasi atau tidak untuk tujuan efisiensi beban pajak terutang. Di sini, saya akan membahas mengenai laporan laba rugi PT Indah Jaya ketika tidak melakukan revaluasi aset. Berikut adalah tabel laporan laba rugi PT Indah Jaya apabila tidak melakukan revaluasi aset dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Sebelumnya, perusahaan akan menghitung laporan laba rugi yang dihasilkan perusahaan jika melakukan revaluasi aset atau tidak adalah bertujuan untuk efisiensi terhadap beban pajak terutang oleh perusahaan. Langsung saja kita akan melihat pada akun awal, yaitu akun pendapatan. Dapat dilihat bahwa pada akun pendapatan, nilainya yang relatif meningkat dari tahun ke tahun. Juga akan bergantung pada laba kotor yang dihasilkan perusahaan di setiap tahunnya. Laba kotor sendiri didapat dari pendapatan dikurangi HPP. Kemudian, kita akan melihat beberapa beban-bebannya. Terdapat beban operasional, beban penyusutan, beban apresial, dan beban non-operasional. Nah, yang pertama yaitu beban operasional. Dapat dilihat bahwa nominalnya sama setiap tahunnya. Kemudian ada beban penyusutan senilai 500 juta untuk tahun 2015 sampai tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 sampai 2021, beban penyusutannya 0. Mengapa 0? Karena kita akan menyesuaikan dengan masa manfaat peralatan mesin yaitu 4 tahun. Kemudian, 500 juta ini didapat dari harga perolehan peralatan yaitu 2 miliar dibagi dengan 4 tahun masa manfaat peralatan mesin tersebut. Maka dihasilkan 500 juta untuk setiap tahunnya. Untuk beban apresialnya senilai 0, karena kita akan menghitung jika kita melakukan revaluasi aset. Sehingga dapat dilihat untuk total beban rata-rata dari tahun 2015 sampai tahun 2021 mencapai 20 miliar untuk setiap tahunnya. Selanjutnya, laba sebelum pajak didapat dari perhitungan laba kotor
dikurangi dengan total beban. Maka dari itu, kita akan menghitung pajak terutangnya dengan dikalikan 25%. Kemudian akan memperoleh laba bersih setelah pajaknya. Di sini kita tidak menghitung pajak final revaluasi ya teman-teman, karena ini adalah tabel ketika PT Indah Jaya tidak melakukan revaluasi aset. Kita dapat melihat laba bersih setelah pajak pada tabel ini dari tahun ke tahun. Selanjutnya, kita akan membahas laporan laba rugi PT Indah Jaya ketika melakukan revaluasi aset tetap. Untuk akun pendapatan, kemudian HPP dan laba kotor nilainya tetap sama ketika PT Indah Jaya tidak melakukan revaluasi. Selanjutnya, kita akan membahas akun beban. Yang pertama adalah beban operasional yang nilainya tetap sama setiap tahunnya, yaitu 10 miliar. Untuk beban penyusutan dari tahun 2015 hingga tahun 2017, nilainya tetap sama ketika PT Indah Jaya tidak melakukan revaluasi aset tetap. Nah, untuk beban penyusutan di tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 1 miliar. Nilai tersebut didapat dari nilai fair value 4 miliar dibagi dengan umur manfaatnya 4 tahun. Kemudian muncul beban apresial di tahun 2018 sebesar 15 juta. Beban tersebut muncul akibat revaluasi aset tetap. Kemudian terdapat beban non-operasional senilai 100 juta. Kemudian untuk laba sebelum pajak didapat dari laba kotor dikurangi dengan total beban. Nah, pada laporan laba rugi ini akan muncul PPh final revaluasi dengan tarif 10%. Beban pajak final revaluasi ini timbul pada tahun 2018 sebesar 350 juta. Beban pajak tersebut didapat dari 10%, tarif dikali dengan selisih lebih revaluasi yang didapat dari nilai revaluasi dikurangi dengan nilai buku. Nah, untuk perhitungan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya setelah ini. Lalu ada beban pajak penghasilan dengan tarif 25%. Nah, beban ini didapat dari tarif 25% dikalikan dengan laba sebelum pajak, kemudian dihasilkannya laba bersih setelah pajak. Pada slide ini, saya akan membahas perbandingan laporan laba rugi PT Indah Jaya pada tahun 2018. Dapat dilihat perbedaannya pada tabel ini, antara lain pada nilai aset yang dinilai akan meningkat sehingga hal itu memerlukan penyesuaian perhitungan beban penyusutan. Maka, untuk beban penyusutan akan mengalami peningkatan. Di sini dapat dilihat bahwa beban penyusutan meningkat dari 500 juta menjadi 1 miliar. Hal tersebut otomatis akan membuat laba sebelum pajak mengalami penurunan. Dari yang sebelumnya bernilai 10 miliar 400 juta menjadi 9 miliar 885 juta. Kemudian untuk beban pajak penghasilannya juga mengalami penurunan. Dari yang awalnya 2 miliar 600 juta menjadi 2 miliar 471 juta 250 ribu. Oleh karena itu, laba bersih setelah pajak juga akan mengalami penurunan. Dari yang awalnya 7 miliar 800 juta menjadi 7 miliar 413 juta 750 ribu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan PPh revaluasi. Melalui penjelasan sebelumnya, dapat diketahui jika terdapat adanya perbedaan perkiraan laba bersih setelah pajak ketika perusahaan tidak melakukan revaluasi dan ketika melakukan revaluasi. Dan dalam kasus PT Indah Jaya, telah dijelaskan adanya perbedaan laba pada akhir tahun 2018. Salah satu faktor terjadinya perbedaan laba tersebut adalah karena adanya perhitungan PPh revaluasi atas aset mesin milik perusahaan.
Berikut merupakan tabel rincian perhitungan PPh revaluasi aset tetap PT Indah Jaya di tahun 2018. Yang pertama adalah nilai aset tetap setelah revaluasi senilai 4 miliar. Nilai ini diperoleh dari perhitungan melalui jasa appraisal. Selanjutnya, ada nilai buku sebelum revaluasi senilai 2 miliar. Ini adalah harga perolehan mesin saat PT Indah Jaya membeli mesin tersebut pada tahun 2015. Selanjutnya, ada pula biaya penyusutan fiskal senilai 1,5 miliar. Nilai ini diperoleh dari 3 dikali 500 juta. 3 di sini artinya ialah 3 tahun terhitung dari 2015 hingga 2018. Sedangkan 500 juta ialah nilai penyusutan dari mesin tersebut. Kemudian, diperoleh nilai buku fiskal sebesar 500 juta yang didapatkan dari perhitungan nilai buku sebelum revaluasi dengan biaya penyusutan fiskal. Selanjutnya, dapat kita ketahui selisih lebih atas revaluasi sebesar 3,5 miliar yang didapatkan dari pengurangan nilai aset tetap setelah revaluasi dengan nilai buku fiskal. Selisih lebih antara nilai revaluasi dengan nilai buku fiskal tersebut dianggap sebagai keuntungan dan menjadi objek pengenaan PPh final dengan tarif 10%. Sehingga didapatkan PPh final atas revaluasi aset tetap milik PT Indah Jaya sebesar 350 juta rupiah. Dan nilai tersebut akan menjadi pengurang bagi laba bersih perusahaan bersama dengan pajak penghasilan. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai cost and benefit. Pada saat PT Indah Jaya melakukan revaluasi, tentu perusahaan tersebut akan memperhitungkan mengenai cost and benefit. Manfaat berupa penurunan beban pajak yang terjadi pada tahun-tahun setelah revaluasi, yaitu pada akhir tahun 2018 sampai 2021. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya pengorbanan yang disebut dengan cost. Cost ialah biaya yang terjadi dari pajak final dengan tarif 10% atas selisih lebih revaluasi serta beban appraisal yang terjadi pada akhir tahun 2018. Untuk melakukan analisis cost and benefit revaluasi, PT Indah Jaya harus melakukan penyesuaian dengan menggunakan present value. Dalam menghitung PVIF dapat menggunakan rumus PVIF sama dengan 1 dibagi 1 ditambah I pangkat T dengan asumsi I sebesar 10% dan T adalah jumlah waktu. Dalam tabel cost pada tahun 2018, nilai NPV cost sebesar Rp249.299.911,21 yang didapatkan dari perhitungan total PPh revaluasi dan beban appraisal kemudian dikalikan dengan PVIF. Sedangkan pada tahun 2019 sampai 2021, NPV cost bernilai 0 dikarenakan pada tahun tersebut PT Indah Jaya tidak mengeluarkan beban pajak revaluasi dan beban appraisal. Selanjutnya, dalam tabel benefit, NPV benefit didapatkan dari perhitungan penurunan beban pajak yang dikalikan dengan PVIF. Penurunan beban pajak sendiri diperoleh dari pengurangan pajak penghasilan ketika perusahaan tidak melakukan revaluasi dengan pajak penghasilan perusahaan ketika melakukan revaluasi. Sehingga pada akhirnya didapatkan total NPV cost dari PT Indah Jaya sebesar Rp249.299.911,21 dan total NPV benefit sebesar Rp512.576.325,21. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kos yang dikeluarkan oleh PT Indah Jaya lebih rendah daripada benefit yang akan diterima oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan revaluasi aset tetap atas mesin milik PT Indah Jaya, dapat disimpulkan bahwa ketika biaya yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diterima, maka hal tersebut akan menimbulkan penghematan beban pajak setelah revaluasi. Implikasi penerapan revaluasi aset tetap PT Indah Jaya adalah nilai mesin telah mencerminkan nilai wajar sehingga berpengaruh pada nilai penyusutan mesin pada tahun-tahun setelah terjadinya revaluasi. Hal ini tentu berdampak pada laba perusahaan yang lebih kecil dibandingkan sebelum melakukan revaluasi. Laba yang kecil akan memberikan dampak pada penurunan beban pajak penghasilan perusahaan. Oleh karena itu, apabila perusahaan melakukan revaluasi dengan tujuan perpajakan,
maka PT Indah Jaya lebih baik melakukan revaluasi aset tetap sehingga dapat meminimalkan besaran pajak yang dibayarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai perencanaan pajak atas revaluasi aset tetap. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang kelompok kami lakukan dalam menyampaikan materi. Terima kasih, Tuhan memberkati.